Saudara-saudara, mari kita sekali lagi membaca dua tempat dari kitab suci, yaitu Kisah Para Rasul pasal ke-10 dan Kisah Para Rasul pasal ke-19 yang sudah pernah kita baca pada minggu yang lalu. Kisah Para Rasul pasal ke-10, kisah tentang Petrus mengunjungi rumah Kornelius. Kisah Para Rasul pasal ke-10 ayat 23. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak lahir. Itulah sebabnya tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera ku suruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di depan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Semua membaca. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya sudah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan saksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim untuk orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepada Dia, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya.
Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptiskan orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara-saudara, hari ini kita selesaikan baca ini dulu. Kalau perlu baru ke pasal 19. Nah, saudara, saya mau tanya, Petrus senang pergi ke tempat itu tidak? Tidak. Mengapa tidak? Karena menurut larangan orang Yahudi, jangan masuk, jangan bergaul dengan orang kafir yang belum disunat. Kamu orang Yahudi, kaum pilihan yang dipilih oleh Tuhan, yang menjadi keturunan Abraham, engkau jangan bersama-sama dengan orang kafir. Maka Tuhan mengatakan kau pergi dengan menurunkan binatang-binatang di dalam visi itu yang dilarang oleh Tuhan. Mengatakan makan. Petrus bilang tidak. Saya tidak makan. Nah, ini berarti dia mempertahankan satu tradisi sehingga berargumen dengan Tuhan Allah yang memberikan perintah yang baru. Lalu pertanyaan tiba. Mungkinkah Allah yang tadinya telah menulis di dalam kitab Perjanjian Lama, orang Israel tidak boleh makan barang yang terlarang ini. Sekarang Tuhan berubah, mengatakan makan. Apakah Tuhan ini sama dengan Tuhan Perjanjian Lama? Apakah Tuhan Perjanjian Lama sekarang bisa berubah? Apakah perintah Perjanjian Lama sudah ada keabsahan lagi? Apakah Tuhan putar dan merubah akan segala perintahnya? Bagi Petrus bingung. Lalu dia mengatakan, enggak, saya tidak mau makan. Ini sesuatu pembantahan melawan perintah Tuhan. Karena ini adalah Tuhan setelah mendengar doa dia mengatakan makan. Lalu Tuhan tidak debat dengan dia. Ditarik kembali seluruh bungkusan yang besar. Yang di dalamnya mengisi binatang-binatang yang terlarang itu. Tetapi tidak lama kemudian turun lagi kali kedua. Dan Tuhan mengatakan makan. Dia bilang tidak. Dari dulu, dari kecil saya belajar Taurat. Saya tahu apa yang diperintahkan di Tuhan. Di dalam kitab suci, di Perjanjian Lama. Saya tidak boleh makan. Tuhan tidak debat dengan dia. Ditarik kembali. Ketiga kali turun lagi bungkusan itu. Dan dilihat sama. Tuhan mengatakan makan. Dia bilang, Tuhan dari dulu aku tidak pernah makan barang-barang binatang yang terlarang. Menurut kitab di dalam Perjanjian Lama. Lalu Tuhan mengatakan, yang ku sucikan engkau tidak boleh menganggap haram. Dia tidak ngerti. Berarti bukan Tuhan berubah. Bukan berarti Tuhannya lain. Tapi berarti Tuhan sudah kuduskan itu. Nah, sudah dengar ya. Setiap istilah dalam kitab suci harus kita teliti, jangan sembarangan tafsir. I sanctified them. Tuhan tidak berkata ini najis dan tetap najis untuk selamanya. Tuhan berkata aku mengkuduskan, dia tidak lagi najis. Oh, di sini baru dia tahu bahwa Tuhan sekarang telah mengerjakan sesuatu sehingga status dan identitas yang tadinya haram bisa menjadi tidak haram. Apa itu? Itu berarti penebusan, itu berarti pengampunan, itu berarti hidup baru yang dikerjakan oleh Tuhan bisa merubah status yang dicipta.
Kalau memang ini binatang najis, kenapa sekarang binatang menjadi tidak najis? Kalau Tuhan mengatakan tak boleh makan, kenapa Tuhan bilang boleh makan? Kamu kalau roba-roba, saya sulit mengikuti engkau. Nah, ini adalah kebiasaan manusia. Banyak orang mengatakan Stephen Tong juga sulit diikuti karena roba-roba. Gerakan reform sulit diikuti. Mengatakan gini, lalu menjadi begini. Padahal kita tidak roba. Tidak roba di malba. Tidak roba di dalam cara Tuhan selalu dinamis. Orang yang tidak mau mengerti prinsip itu, cuma taunya dari gejala, lu roba-roba, saya tidak mau ikut. Kalau orang tidak mau ikut Tuhan lagi, yang rugi Tuhan atau manusia? Jawab, manusia. Karena kalau Tuhan berubah, itu bukan karena Tuhannya yang berubah. Tuhan dengan kuasa perubahan merubah yang dirubah. Nah, di sini pertama kali dalam sejarah, Rasul harus tahu kuasa perubahan Tuhan itu membuat kita harus mengerti prinsip hidup daripada firman, bukan fenomena mati dari harfiah. Jangan mengerti kitab suci secara huruf. Jangan mengerti firman Tuhan secara literatur. Mengerti secara arti rohani sesungguhnya. Mengapakah seluruh kebudayaan Yahudi dibuang oleh Tuhan? Mengapakah tidak lagi pakai bahasa Ibrani untuk mewahyukan perjanjian baru? Mengapa perjanjian baru dibikin dan ditulis, dipercayakan Tuhan kepada orang-orang dari Galili dan bukan dari Yerusalem? Ini kuncinya. Orang di Yerusalem sudah membentuk satu kebudayaan yang kaku, yang melimit, membelenggu diri, dan mereka kira itu setia. Kalau saya menurutkan tradisi, saya meneruskan sesuatu kekakuan yang begitu tidak boleh dikompromikan, saya adalah orang yang betul-betul setia kepada Tuhan. Nah, itulah yang bikin mereka akhirnya harus membunuh Yesus Kristus. Justru Yesus yang melawan, bukan kami. Yesus yang melawan. Mengapa Yesus hari Sabat menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun. Di dalam Yohanes pasal ke-5. Mengapa Yesus menyembuhkan lagi orang yang buta sejak lahir. Di dalam pasal ke-9. Bukankah kita sudah memberikan peringatan kepadamu. Engkau hari Sabat tidak boleh kerjakan ini. Tidak boleh kerjakan itu. Jadi mereka punya konsep yang setia kepada Tuhan. Yaitu memelihara hari Sabat. Mereka punya konsep, bukan makna hari Sabat adalah memberikan istirahat, memberikan sejahtera, memberikan perdamaian supaya manusia boleh kembali menikmati keselamatan dari Tuhan yang menghentikan peperangan, kebencian dan menghentikan permusuhan. Itulah namanya Sabat. Arti hari Sabat bukan hari Sabat dari pagi sampai malam. Kita diam-diam tidak kerja apa. Itu namanya setia. Hari Sabat akhirnya mengatakan, that will be eternal peace given to you. And stop your struggle. Stop your limitation. Stop your imprisonment of your soul. You will make peace with me. And I will make possible for you to rest in my hand. Itu hari Sabat. Mereka yang tidak mengerti makna sesungguhnya. Hanya mau ikut-ikutan di dalam harafiah. Mereka akhirnya memakai pengertian yang mati untuk mengikat Tuhan yang hidup. Mereka memakai konsep yang salah untuk mempersalahkan Kristus yang benar. Akhirnya mereka menggeser Kristus, mengadu dia dan mematikan di atas kayu salib. Kebudayaan seperti ini masih ada di gereja, banyak. Masih ada di dalam setiap pemuda-pemudi atau majelis masih sering. Karena kita secara tidak sadar tidak melihat cara Tuhan berubah. Dengan cara merubahkan orang. Karena dia ada kuasa perubahan yang sesungguhnya. Tetapi Tuhan Allah sendiri tidak berubah. Manusia mengerti secara fenomena. Itu kasihan sekali. Dan saudara kalau sudah lama ikut kebaktian di sini. Engkau rasa dirimu lebih baik dari orang lain. Engkau mulai mengikut jejak kaki kebudayaan Yahudi. Nah, Petrus sekarang dipimpin. Kenapa harus Petrus? Kenapa bukan Paulus? Bukankah Paulus yang diutus untuk ke orang kafir? Dan Cornelius adalah orang kafir. Cornelius bukan orang Yahudi. Cornelius adalah orang Yunani.
Orang Yunani yang pertama menerima Roh Kudus, mewakili seluruh dunia akan menerima Injil. Orang Yunani yang pertama menerima Roh Kudus adalah orang Yunani yang sangat saleh, bukan orang Yunani biasa. Saya tidak sangka ya menjelaskan baptisan Roh Kudus satu kali akhirnya pakai bulan-bulan. Tapi ini adalah bonus dari Tuhan. Membikin engkau tidak usah ikut seminar, ngerti banyak. Ada engkau seumur hidup dikoreksi pikirannya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ini pun dinamis dari Tuhan yang merubah program kita. Saudara-saudara sekalian, Cornelius adalah orang Yunani, bukan orang Yahudi. Tetapi dia antara orang Yahudi. Sulit mencari seseorang salehnya seperti orang Yunani ini. Karena apa? Dia berdoa. Dia menanti ke Tuhan. Dia takut kepada Tuhan. Ini adalah orang saleh, the devout Hellenistic people. The devout Greek man. Orang Yunani yang bersaleh, beribadah kepada Tuhan. Itu di Alkitab dikatakan orang-orang ibadat. Orang-orang ibadat bukan dikatakan tentang orang-orang Yahudi yang sangat beribadah kepada Tuhan. Bukan. Ini adalah satu istilah khusus menunjukkan ada orang Yunani yang tidak lagi percaya kepada mitos-mitos. Ini ada satu istilah yang mengindikasikan orang-orang kafir yang sudah jenuh, yang tidak mau percaya kepada dewa-dewa mereka, kembali percaya Allah itu hanya satu, seperti orang Yahudi. Itulah orang yang dipilih oleh Tuhan. Adakah orang Buddha yang lebih hidupnya suci, mempertahankan dan mengalahkan nafsu dia, hidup baik-baik dan setia kepada istri, tetapi orang Kristen yang cari pelacur, ada nggak? Jawab. Kenapa ada orang tidak bersama iman dengan kita, hidupnya lebih baik? Kenapa ada orang yang ateis, pelajarannya itu setia, orang Kristen tidak mau belajar, minta Tuhan, Engkau Maha Kuasa kan? Jadi kalau aku lulus tanpa belajar, ada nggak? Kenapa? Common grace is for everyone. And saving grace for those who know and receive Jesus Christ. But if you had already got the opportunity to know Jesus Christ, but you ignore your responsibility, and you will be lost in common grace. Itu bahaya sekali. Nah sekarang Petrus disuruh Tuhan pergi ke rumah Cornelius. Lu baru tahu ya, di luar orang Yahudi ada bangsa-bangsa yang takut kepada Tuhan. Dan saya sangat menyayangi mereka. Ini akan menyetop orang Yahudi memonopoli anugerah Tuhan. Akan memberhentikan mereka dari kebanggaan yang palsu. Dan akan memberhentikan kebudayaan mereka yang menghina kafir. Saya berkata kalimat-kalimat ini karena saya melihat dengan jelas. Banyak orang Kristen hanya karena dia sudah dibaptiskan. Dia menghina orang Islam, menghina orang Buddha, menghina orang Hindu. Gak boleh. Orang anak-anak Tuhan yang sementara karena tidak dilahirkan ke keluarga Kristen. Karena tidak mempunyai kesempatan dengan KKR. Karena tidak pernah mempunyai kesempatan mengerti doktrin reform. Mereka sementara dititipkan ke dalam agama lain. Itu namanya Kristen yang in the cost di luar. Saya tanya, kalau ada orang Kristen yang in the cost di luar, adakah anak setan yang in the cost di dalam GRI? Mungkin kamu. Saudara-saudara, anak Tuhan yang sementara dititipkan di luar, jangan engkau hina. Dan orang anak-anak setan yang dititipkan di gereja, jangan engkau tidak mengawaskan. Kita harus mawas diri dan kita tidak boleh menghina yang lain. Jadi kita menjadi orang Kristen yang betul-betul takut kepada Tuhan dan fair terhadap sesama manusia. Banyak orang Kristen khususnya pendeta tidak fair. Ya. Kalau anak sendiri bersalah, tidak apa-apa, anak lain dikejar-kejar. Kalau orang Kristen bersalah, diayomi. Kalau orang lain disebarkan di luar, di dalam surat kabar. Tidak boleh itu. Jadilah orang yang fair sebagai orang Kristen. Jadilah orang fair sebagai pendeta. Jadi orang fair sebagai pengurus. Jadi orang fair sebagai majelis. Maka engkau akan melihat waktu Tuhan memanggil kembali orang-orang yang sementara di in the cost di luar. Engkau akan melihat mereka berpotensi menjadi orang Kristen jauh lebih baik dari mereka yang sudah menjadi bergenerasi-generasi keturunan majelis atau pendeta.
God is able to change the whole world. God is able to transform the non-Christian to become a Christian. Kalimat-kalimat seperti ini sudah muncul di Alkitab. Pada waktu Yohanes Pembaptis melihat orang-orang Farisi datang kepada dia. Dia mengatakan, siapakah yang mengajarkan engkau melarikan diri dari hukuman Allah? Hei kau bangsa ular yang beracun. Tidak ada pengkhotbah keras seperti itu. Orang bilang Stephen Tong khotbahnya keras. Lembek. Coba bayangkan. Ada orang datang. Kalau ada orang datang. Orang Farisi mau datang ke gereja. Kita akan doa, selamat datang. Terus kita menyanyi, puji Tuhan, sambut-sambut itu. Tidak loh. Begitu orang datang yang bukan pro kepada ajaran dari Yohanes Pembaptis. Yohanes mengatakan, lu datang ya? Lu bangsa ular. Waduh, orang itu boleh pakai batu lempar dia mati kan? Gua datang lu dan menyambut dan puji Tuhan, haleluya. Dan jabat tangan sama saya. Marah maki-maki saya. Siapa yang mengajarkan engkau untuk melarikan diri dari hukuman Allah yang pada hari akhir? Hei kau bangsa ular yang beracun. Waduh, khotbah begitu keras. Tetapi harus khotbah seperti itu. Khotbah kayak gini itu yang membuat ribuan orang datang. Khotbah yang aduh engkau kaya kita perlu loh. Semua lari. Hanya beberapa orang kaya yang di situ. Karena dilus-lus seneng. Orang kalau dilus-lus seneng seperti kucing tuh. Betul gak? Kucing dilus-lus kan seneng. Hah? Tapi kalau orang ditegur tetap sadar. Mau berubah. Itu orang mencari kehendak Tuhan. Lalu Yohanes berkata. Jikalau engkau tidak bertobat. Tidak menyatakan buah pertobatanmu. Seperti hatimu yang sudah bertobat. Tuhan akan membuang kamu. Seperti kayu dilempar ke dalam api. Biar hangus. Jangan kira di dalam hatimu. Ada Abraham sebagai nenek moyangku. Tuhan sanggup membangkitkan batu-batu ini menjadi anak-anak keturunan Abraham. Khotbah yang sekeras itu sudah ada. Berarti Yohanes yang pertama melihat orang Yahudi bahaya. Karena mereka sudah membatu. Dan orang kafir masih ada pengharapan. Batu akan menjadi daging. Aku akan mengambil hatimu yang berbatu. Menggantinya dengan hati yang berdaging. Yang lembut. Yang berdarah. Yang mengedarkan darah yang segar. Untuk menghidupkan seluruh hidupmu. Itu sebenarnya sudah mengandung arti diperanakan pula. Yohanes Pembaptis begitu sungguh-sungguh. Dan dibakar oleh firman Tuhan. Dengan api Roh Kudus. Dia berkhotbah. Dan sudah menemukan apa yang menjadi kematian orang Yahudi. Yang akan dibuang oleh Tuhan. Apa yang menjadi pengharapan baru. Akan dihidupkan dari orang kafir. Sekarang kembali ke sini. Orang kafir pertama di seluruh dunia. Orang satu pertama yang menerima Roh Kudus adalah Cornelius yang disebut devout man, the godly man. Dia bukan orang Israel. Dia bukan orang Yahudi. Tapi dia takut kepada Tuhan. Dan dia penuh perasaan takut kepada Tuhan. Dan dia penuh perasaan cinta kepada sesama manusia. Maka dia doa terus di hadapan Tuhan. Dan dia memberi sedekah, mengamal kepada orang miskin. Lalu ada malaikat datang berkata, hei Cornelius, doamu sudah diterima oleh Tuhan. Hei Cornelius, amalmu sudah dihitung, dilaporkan di hadapan Tuhan. Ada yang lapor loh. Lalu kalau nyontek ada yang lapor kepada Tuhan. Kamu kalau memberikan sedekah kepada orang miskin, ada yang melapor kepada Tuhan. Jangan kira Tuhan itu buta, Tuhan itu tuli, atau Tuhan itu tidak tahu apa-apa. Dia menyelidiki sampai ke dalam-dalam sedalamnya lubuk hati kita masing-masing. Your prayer have been heard. Your help to the poor people have been known in heaven. Sudah dilapor, surga sudah tahu. Nah saudara-saudara, sekarang saya mengkupas kembali kepada ayat tadi. Kalimat yang disebut orang saleh, orang ibadah. Itu apa artinya? Yaitu orang Yunani yang dari tradisi generasi. Taunya yang di surga itu bukan Allah tapi dewa. Dewa-dewa itu banyak. Tapi dewa yang paling tinggi menguasai semua dewa. Itu namanya Jupiter. Ini adalah istilah orang Romawi menyebut dewa tertinggi. Sedangkan Jupiter adalah dewa yang sama. Tapi namanya adalah Zeus.
di dalam bahasa Yunani. Jadi orang Yunani mengatakan Zeus, orang Romawi mengatakan Jupiter. Karena apa? Pelat. Ya. Jadi orang Yunani mengatakan Aphrodite, orang Romawi mengatakan Venus. Orang Yunani mengatakan adalah Prometheus, orang Romawi mengatakan Mars. Orang Yunani menyebut nama-nama Greka untuk dewa-dewa mereka. Ada yang menguasai api, ada yang menguasai air, ada yang menguasai laut. Dewa menguasai laut adalah dewa yang ada mahkotanya, rambutnya jambul, lalu pakai sesuatu batang yang 3 yang naik ke atas lincip-lincip. Itu namanya orang Yunani panggil sebagai siapa? Neptuna. Orang Romawi mengatakan Poseidon. Dia yang menguasai laut. Nah, saya sekarang tidak mengajar mitos atau mitologi Greka. Tapi ini satu-satu dewa. Waktu dewa itu sampai di Romawi, semua berubah nama. Ini namanya intinicization. Ya, naturalisasi. Nah, dewa-dewa Yunani sekarang diperromawikan menjadi dewa-dewa begini. Nah, tapi orang Yunani ada yang mengatakan, kenapa dewa kita tidak beres? Kenapa tidak beres? Yang berkuasa itu, kalau tidak sadar dia, nanti kelemahan loh. Yang berkuasa itu nama apa? Hercules. Wah, Hercules di sini ada mangga. Di sini ada apa itu? Melon. Di sini ada drum. Ada semangka. Wah, itu namanya Hercules. Hercules itu namanya Greka. Ya. Lalu dia ada satu kelemahan. Di tumitnya ini tidak boleh kena panah. Kalau dia kena panah di sini, langsung dia mati. Jadi dewa-dewa itu kok bisa mati ya? Dewa-dewa kok ada tempat lemahnya. Sini kuat, sama sini tidak kuat. Jadi kalau you tahu lemahnya di mana, hancurkan tempatnya. Jangan pukul kepalanya, jangan pukul tangannya, pasti lu kalah. Panah, langsung dia mati. Maka itu cerita Troy. Ya. You melihat film itu. Akhirnya seorang memanah kepada tumitnya. Hercules harus mati. Mereka mulai mengatakan, kenapa ya dewa-dewa Greka kok ada kelemahannya. Dewa-dewa Greka immoral. Karena dewa paling tinggi. Kalau sudah kelihatan dewi yang cantik, langsung birahinya. Seperti orang-orang yang cari pelacur. Lalu orang lain punya nyonya yang cantik, dirampas karena dia lebih besar kuasanya. Lalu disetubui sampai akhirnya orang itu sedih sekali, tapi tidak mungkin melawan dia karena dia adalah kepala dewa yang lebih kuasa dari yang lain. Jadi ada orang Yunani mengatakan, kalau begini agama kita tidak beres. Dewa-dewa kita bisa berzina, dewa-dewa kita bisa berbirahi, curi-curi, berselingkuh dengan nyonya orang lain. Aku tidak mau percaya Allah seperti itu. Maka mereka mulai pikir, nah benar lah. Masa dewa kayak gini? Masa Allah kayak gini? Masa itu nabi? Masa itu Tuhanku? No. Demikian orang Greka meninggalkan mitologi mereka. Lalu percaya kepada orang Yahudi punya Allah. Bagaimana sih Allahmu? Orang Yahudi ditanya, mereka menjawab, Allahku adalah Allah Abraham. Dia adalah Allah yang Maha Esa. Dia ada Allah yang suci. Dia Allah yang adil. Dia Allah yang baik. Kau tahu? Karena di dalam wahyunya menurunkan kepada kita semua asli daripada teks hukum Taurat. Membuktikan Allah adil, Allah suci, Allah baik. Allah menuntut kita harus hidup suci. Iya, di dunia tidak ada dewa kayak gini. Di dalam agama-agama lain tidak pernah memberitakan seorang Allah yang begitu tinggi moralnya. That is the only true God. That is the only genuine God. Kalau demikian, meskipun darahku Yunani, hatiku mau Yehova. Meskipun aku diturunkan dengan ajaran dari engkong terus turun. Adalah percaya kepada dewa Apollo, dewa Muse, dewa Venus, dewa semua ini. Sekarang saya tidak mau. Saya mau beribadah hanya kepada satu Allah. Inilah orang seperti Cornelius. Jadi orang Cornelius adalah orang kafir, tapi hatinya kembali kepada Tuhan. Ada orang belum kenal Yesus Kristus,
tapi sudah dipersiapkan Tuhan untuk meninggalkan ajaran yang salah dan mau kembali kepada ajaran yang benar. Ini adalah orang-orang yang disebut beribadah, orang yang disebut saleh, orang yang takut kepada Tuhan. Nah, orang-orang semacam ini sayangnya tidak ada darah Yahudi. Tapi bagi saya, tidak usah sayang. Engkau darah Yahudi, tapi kalau tidak mengerti arti Taurat, engkau orang kafir di dalam. Kalau engkau bukan keturunan orang Kristen, tapi engkau menuntut kebenaran, akhirnya engkau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Belum dibaptis, tidak apa-apa. Engkau orang anak Tuhan yang sementara diintokos di luar. Itu sebab kalau pendeta-pendeta mempunyai pengertian yang baru saya katakan ini, dia suka penginjilan. Dia suka mengabar Injil kepada orang yang belum Kristen, bukan orang Kristen. Dia tidak diskriminasi, dia tidak diskriminatif. Dia mau menjadikan orang lain boleh merubah. Akhirnya menjadi orang seperti kita yang beriman kepada Yesus. Nah, mungkin mereka kalau saya Kristen jauh lebih baik dari anak-anak pendeta yang tak tahu diri. Jauh lebih baik daripada anak-anak majelis yang sembarangan. Jauh lebih baik dari orang-orang Kristen yang kolot, membanggakan diri dan mempertahankan kebanggaan hanya melalui sesuatu pengertian harafiah yang mengikat diri. Semua orang Yahudi mengikat diri seperti itu. Nah, Petrus yang sudah mendengar amanat agung. Amanat agung mengatakan pergi ke seluruh dunia, kabar Injil, kabar segala bangsa. Sudah dengar? Sudah. Sudah mengalami? Sudah. Siapa yang bilang? Yesus. Sekarang ayo pergi. Pergi apa? Ngabar Injil dong. Yang suruh Yesus. Pergi kabar ke orang segala bangsa. Enggak, orang Yahudi kok. Jadi orang Hokkien taunya menyayangi Hokkien. Orang Kek sama-sama Hakkanyin. No. Orang Kongfu hanya cinta orang Kongfu saja. Orang Santung kabar Santung, yang lain dipentung. Orang Indonesia mencintai orang Indonesia. Kamu apa? Luar negeri. Semua itu monopoli dan semua mengikat diri dalam satu kebangsaan. Itu namanya narrow nationalism. Kesempitan nasionalisme. Itu membuat gereja tidak bertumbuh secara global. Itu semacam sektaisme. Menjadikan kita menghina sesama manusia. Saudara-saudara. Yesus sudah mengatakan sebelum dia naik surga. Pergi ke seluruh bumi. Beritakan Injil kabar segala bangsa. Oh iya, dengar. Lalu Yesus naik ke surga. Sudah tahu? Tahu. Sudah dengar? Sudah. Sudah mengerti amanat agung? Ngerti. Bagaimana mengerti? Secara kognitif mengerti. Coba hafal. Hafal. Tuhan berkata pergi ke segala tempat di dunia, kabar Injil kabar segala bangsa. Sudah tahu ya? Tahu. Sekarang ada orang Gerika. Kabarkan. Enggak. Enggak boleh. Enggak boleh bergaul sama orang kafir. Enggak boleh masuk rumah orang yang belum disunat. Kalau orang sudah sunat, sudah mengerti Musa, baru saya masuk. Itu enggak ada. Saudara, konsep-konsep seperti ini bikin mati kemanusiaan. Saudara-saudara, saya menjelaskan kitab suci. Teliti sampai setiap kalimat, setiap ayat kita mikir baik-baik. Lalu Tuhan mengatakan, yang ku sudah kuduskan, jangan kau anggap tetap najis. Itu kalimat. Jadi bukan yang najis, yang kafir sampai selama-lamanya tidak berubah. Karena Tuhan dengan kuasa dia yang bisa merubah. Merubah yang najis menjadi yang suci. Kau masih menghina dia? No. You should not despise Gentiles. You should not reject those who are not Jewish. You should not abandon those who has not the tradition of Jewish religion. Because I can change them. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Aku sanggup merubah batu-batu menjadi anak Abraham. Dengan Tuhan berkata, yang ku kuduskan, jangan kau anggap najis. Sekarang Petrus mau tak ada? Mau tak? Harus. Karena dia tahu ini Tuhan kok. Tuhan kau robah-robah. Tuhan bilang enggak. Aku tidak robah. Aku merubah mereka. Yang najis menjadi kudus. Sekarang kalau saya anggap itu kudus. Mengapa engkau masih menganggap mereka najis? Pergi. Oke, dia pergi. Waktu dia pergi. Saudara, satu prinsip yang penting. Kalau dua pihak sama-sama mendapatkan pimpinan Roh Kudus. Maka dua pihak harus sahut menyahut dengan sinkronisasi.
Ini prinsip Alkitab. Minggu lalu saya bicara sama kamu. Ada pendeta yang mengatakan, you mesti nikah sama dia. Tapi dua orang ini tak kenal. Juga tak setuju. Tapi takut kalau melanggar hukum Tuhan. Maka menikah. Sudah menikah, ribut tak habis-habis. Karena apa? Mentaati perintah Tuhan. Rupamu. Mentaati perintah firman Tuhan. Tidak mentaati pendeta. Tidak bisa. Jadi if that is the will of God concerning two party, both party should know, should agree together. Kalau engkau mengatakan Tuhan menggerakkan saya, Roh Kudus suruh saya menikah dengan engkau, dijawab, Roh Kudus kau lupa kasih tahu saya ya. Jadi tidak usah nikah sama dia. Kalau saudara mengatakan saya hamba Tuhan, masuk sekolah teologi, sekolah teologi kasih ujian, setelah uji rasa dia bukan hamba Tuhan, tolak saja. Di Semarang ada sekolah teologi. Mendadak ada 5 murid. Tidak mau masuk sekolah. Hari pertama tidak mau masuk. Hari kedua dia masuk. Tidak mau masuk. Hari ketiga tidak mau masuk. Lalu gurunya tanya. Kenapa kalian di asrama tidak masuk kelas? Karena Roh Kudus berkata hari ini tidak boleh masuk sekolah. Waduh. Sampai 5 hari. Dosen-dosennya itu bohat. Tahu bohat. Tidak berdaya mempengaruhi mereka. Disuruh masuk sekolah tidak mau. Sampai hari ke-6 mereka semua masuk. Waktu semua masuk duduk di situ. Dosennya sudah tak tahan lagi. Kenapa hari ini masuk? Karena Roh Kudus suruh kita hari ini boleh masuk. Dosennya rapat lagi 1 kali. Mengatakan Roh Kudus suruh kita usir kamu keluar semua. Enak aja pakai Roh Kudus menjadi backing. Lalu semau sendiri dosen pun harus taat sama dia. Saudara-saudara sekalian. Demikianlah Alkitab. Akhirnya Petrus pergi. Saya tanya pertanyaan kedua. Kenapa Tuhan tidak pakai Paulus pergi ke rumah Cornelius? Pakai Petrus. Bukankah Paulus diutus untuk menjadi rasul kafir? Kalau Petrus pergi ke orang Yahudi. Paulus pergi ke orang kafir. Kan cocok. Kan bagus. Masing-masing di bidangnya sendiri. Tetapi mengapa Petrus yang harus disuruh Tuhan pergi ke rumah Cornelius? Jawab. Siapa mau jawab? Angkat tangan. Ada orang angkat tangan akhirnya bikin mata. Saya tanya you ya. You orang-orang kira you sudah lama jadi Kristen kan? Sudah tahu semua kan? Kalau saya kasih uji semua gagal. Saya tanya lagi. Kenapa bukan Paulus yang diutus? Kenapa Petrus? Kenapa? Karena Paulus masih junior. Petrus sudah senior. Dan Petrus yang dipilih oleh Kristus menjadi kepala daripada segala rasul. Ya harus bertanggung jawab. Waktu fasa kedua Roh Kudus turun. Petrus di dalam tidak. Jawab. Ada. Waktu fasa 8. Masih ingat? Di Samaria. Filipus sudah mengabari Injil. Mereka sudah percaya, sudah terima, sudah dibaptiskan dalam nama Yesus. Tetapi Yerusalem bilang tidak cukup, harus utus. Siapa? Petrus dan Yohanes pergi. Kenapa? Karena Filipus tidak diakui. Loh kenapa ya? Kenapa Filipus tidak diakui? Fase 10. Kalau Paulus yang mengabari Injil kepada orang kafir, itu paling cocok. Karena dia diangkat khusus, dipilih, utus untuk menjadi the apostle for the Gentiles. The Cornelius Gentiles. The apostle of the Gentiles to serve the hidden people. To serve the Gentiles is so proper. But God said no. Still Peter has to go. Kenapa? Karena Petrus waktu itu mewakili semua rasul yang paling bersifat otoritatif. Dia adalah antara rasul paling senior. Dan dia harus mewakili keabsahan gereja. Tidak ada komprominya. Petrus pergi. Jadi sekarang saya tanya. Waktu Petrus ada di pasal 2. Waktu Petrus harus pergi ke Samaria. Waktu Petrus yang diutus ke Cornelius. Petrus peranan penting tidak? Penting tidak? Kenapa Paulus belum bisa? Saudara perhatikan ya. Di dalam kisah para rasul. Setelah pasal 10. Mulai mundurlah peranan Petrus turun. Dan peranan Paulus mulai naik. Sampai akhir seluruh kisah para rasul. Belakangnya ada kisah para rasul di dalam
khususnya Paulus. Jadi dari pasal 1 sampai pasal 11. Ini adalah kisah para rasul yang diwakili oleh Petrus. Sesudah itu ada kisah para rasul yang diwakili oleh Paulus. Karena apa? Sudah dari Yerusalem, Samaria sampai Kornelius. Sesudah itu harus ke ujung bumi. Dan waktu ke ujung bumi tidak mungkin lagi Petrus. Karena Petrus bukan rasul kafir. Tapi Paulus yang rasul kafir. Jadi Paulus yang menuju kepada seluruh dunia mengabar Injil. Maka dia mengatakan, aku ingin pergi ke Spanyol. Kenapa Spanyol? Spanyol kenapa? Karena waktu itu Spanyol dianggap adalah tempat paling jauh di dunia. Waktu itu mereka tidak tahu masih ada Tiongkok, Jepang, ada Okinawa, ada Singapura. Nah, mereka tidak tahu setelah Spanyol pergi lagi. Masih ada Amerika, ada itu Greenland, ada Iceland, ada Denmark, ada Viking. Tidak tahu. Mereka cuma tahu Spain is the utmost part of the world. That corner is the end of the land. Karena apa? Sejak Iskandar Agung, Alexander the Great, dia pernah naik kuda sampai di pinggir pantai. Lalu dia mau perang lagi. Sudah tidak ada. Tidak ada negara. Tidak ada musuh. Tidak ada kerajaan lain. Tidak ada tandingannya. Lalu dia situ diatur. Tanya seorang petani. Sini. Petani. Kaisar yang besar. Lutut. Apa yang boleh saya melayani? Boleh saya bantu apa? Tidak. Saya tanya satu pertanyaan. Tempat ini tempat apa? Kenapa laut kok? Tidak ada lagi pulau. Tidak ada lagi tempat lain. Tidak ada negara. Tidak ada benua. Tidak ada. Ini stop. Tidak ada lagi. Jadi ini apa? The end of the world. Iskandar nangis. Dia takut. Aku jawab salah. Bisa dipotong kepalanya. Bapak, kenapa nangis? Apakah saya jawab salah? Saya tidak jawab salah. Itu tanya 10 petani. Semua tahu. Ini the end of the world kok. Benar-benar ini the end of the world. Kenapa nangis? Wah, dia nangis lagi. Orang kecil kalau nangis tanya. Apa? Gigi nyamuk ya? Kalau kaisar nangis, you tidak bisa tanya. Gigi nyamuk ya? Tidak bisa. You akan, mungkin saya salah, mungkin dibunuh. Lalu ditanya, kenapa nangis? Dia mengatakan, aku masih muda. Sudah tidak ada tanah lagi. Boleh aku berperang. Aku masih muda. Karyaku harus berhenti di sini. Dia nangis. Sekarang banyak anak pemuda tidak bisa maju karena apa? Baru lulus SD. Puji Tuhan lulus. The end of SD is only the beginning of SMP. The end of SMP is only the beginning of SMA. The end of SMA is only beginning of the university. The end of S1, S2, S3. Lalu S campur, S apa banyak lagi. Mengapa enggak bilang berhenti? I already conquer the world. Mestinya Iskandar itu mengatakan, now I conquer the world. This the end of the world. Celebrate my victory. Oh, hebatlah saya. Dia nangis. Jadi itu istilah the end of the world. Di mana? In Spain. Itu turun-turun. Sehingga 380 tahun kemudian Paulus mengatakan, I want to go to Spain. Karena apa? Karena dia mengingat dan dia yang melaksanakan panggilan Tuhan mengatakan, I will send you go to the utmost part of the world as an apostle of Gentiles. Petrus dipanggil menjadi seorang rasul melaksanakan penginjilan sampai permulaan daripada penginjilan ke kafir. Stop. Lalu yang menerus sampai akhirnya orang kafir itu Paulus. Dan ini 4 kali ya, Yerusalem semua. Lalu Samaria, lalu Yudea, lalu Efesus. 4 kali ini mewakili Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. 4 kali Roh Kudus turun. 4 kali Roh membaptiskan orang. Mewakili 4 tahap penginjilan di seluruh sejarah, seluruh dunia. Dan sekarang kita sampai ke 10. Ini tahap ketiga ya. Tahap ketiga kenapa di itu Kaisaria. Tempat yang masih di Yudea. Kenapa sama Samaria yang di tempat luar justru di 8? Karena Kaisaria meskipun Yudea tapi yang menerima
orang kafir. Di Samaria meskipun orang luar, tetapi tanahnya di luar, tapi orang yang lari ke situ orang Yudea. Sehingga harus balik. Ini 4 kali dibalik, kali kedua dan kali ketiga. Karena Injil datang kepada orang Ibrani dulu, baru datang kepada orang Yunani. Ini rencana Allah yang tidak boleh dirubah. Ngerti? Saudara, kalau sudah mengikuti semua kebaktian yang saya pimpin mengenai Roh Kudus dan turunnya dan baptisannya, saudara tidak usah gentar lagi. Akan digoncangkan oleh apa? Oleh orang yang seperti mengerti Alkitab. Engkau tidak akan digoncangkan. Dan saya harus mempersiapkan satu kelompok di dalam satu zaman, generasi yang kuat imannya. Sehingga engkau boleh bersaksi bagi Tuhan tanpa sendiri ombak ambing. Karena dikaucapkan oleh pentafsiran yang tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara, kita kembali lagi. Maka Petrus pergi. Mau tidak mau pergi. Karena dia baru sadar. Yang salah bukan Tuhan. Yang pelin-pelan bukan Tuhan. Tetapi dia yang tidak mengerti Allah berkuasa perubahan. Untuk menjadikan orang kafir anak-anak Tuhan. Allah berkuasa perubahan. Untuk merubah manusia yang tidak saleh menjadi saleh. Orang-orang di dalam bangsa-bangsa kafir. Ada yang betul-betul takut kepada Tuhan, diperkenal oleh Tuhan. Waktu dia pergi, dia khotbahnya mulai dengan apa? Yuk orang tahu ini Yahudi ya. Orang Yahudi biasanya tidak masuk rumah orang kafir kan? Kamu orang kafir kan? Mereka enggak. Betul. Tapi kenapa saya datang? Karena saya baru sadar. Di dalam segala bangsa. Jikalau ada orang yang takut kepada Tuhan. Dan beramal baik. Orang itu diterima dan diperkenan oleh Tuhan. Ini pertama kali. Pertama kali dalam seluruh kitab suci. Seorang merepresentasikan orang Yahudi. Harus mengaku Allah menerima orang kafir. Wah, tak gampang. Tak gampang. Saudara-saudara. Nah ini kalau tidak lagi diterima. Siapa yang terima? Kalau tidak lagi diterima, didiskriminasi, bagaimana sikapnya? Di dalam terjemahan Tionghoa, 我今天看到原来各国中间凡行善敬畏上帝的都为上帝所悦纳. Baru tahu gua. Ini satu kesadaran. Ini satu pengakuan pertama kali di dalam sejarah orang Yahudi menerima sesuatu konsep yang baru. Now I know. Not until today, I know that God pleased with those people in all nations who have the fear of the Lord and who help all the poor people. Barang siapa yang takut kepada Allah, barang siapa yang melakukan pengamalan kepada orang miskin, diperkenan oleh Tuhan. Ini keluar dari siapa? Keluar dari mulut siapa? Orang Yahudi. Siapa? Yahudi yang kenal Yesus. Siapa? Yahudi yang dipilih oleh Yesus. Siapa? Yahudi yang menjadi rasul. Rasul siapa? Rasul yang paling top. Rasul siapa? Petrus yang paling senior. Tidak boleh keluar dari mulut Paulus. Karena Paulus kurang senior. Harus keluar dari mulut Petrus. Karena dia rasul yang paling penting. Sehingga kita mengetahui bahwa pertama kali orang kafir menerima Roh Kudus harus di bawah Petrus. Karena dia yang memulai penginjilan ke seluruh dunia. Dan Paulus yang meneruskan ke seluruh dunia penginjilan. Starting point and the continuation of the starting of the word evangelization from Peter as a senior among all apostles. Continued by Paul as being sent by Holy Spirit to be the apostle of the Gentiles. Ini semua diatur begitu loh. Saudara-saudara. Sekarang saya tanya pertanyaan lagi. Lalu Petrus mulai khotbah. Tadi waktu kita baca 2 bagian kan. Bagian pertama saya bacakan. Bagian kedua you yang bacakan. Masih ingat. Saya baca seluruh khotbahnya Petrus. Setelah selesai. Lalu Roh Kudus turun kepada dia. Di dalam seluruh khotbahnya Petrus. Ada tidak istilah Roh Kudus. You udah perhatikan ya. You cuma bilang aku sudah selesai baca. Aku sudah dengar Pak Tong baca. Perhatikan. Mau baca lagi sekali? Tidak ada waktu. Ada yang perhatikan tidak? Di dalam khotbah seluruh Petrus. Sampai selesai dia khotbah Roh Kudus turun kepada Kornelius.
seluruh khotbah ada bicara tentang Roh Kudus? Tidak ada. Sekarang gereja-gereja yang terus khotbah tentang Roh Kudus, bahaya. Karena mereka tidak tahu Roh Kudus memenuhi seseorang adalah karena orang itu meninggikan Kristus. Apa itu? Mati-matian menjunjung tinggi Roh Kudus, bukan menjunjung ke Kristus. Sekarang sudah masanya lewat menjunjung tinggi kemakmuran, menjunjung tinggi kekayaan. Sama seperti orang beli lotre. Karena orang banyak, maka itu kebenaran. Penipuan. Jangan kira di mana orang banyak, di situ ada kebenaran. Saya tidak katakan kebenaran tidak ada pada orang banyak. Saya membalikkan, kalau banyak orang tidak tentu ada kebenaran. Ikut 1, 2, 3. Kalau banyak orang tidak tentu ada kebenaran. Ya karena mereka gereja lebih besar, orang lebih banyak, maka berarti pekerjaan Tuhan di situ. Ini omong kosong, saudara-saudara. Orang yang beli lotre banyak atau yang dapat lotre banyak? Sekali lagi, orang yang beli lotre lebih banyak atau orang yang dapat lotre lebih banyak? Orang yang beli lotre ingin untuk mendapat tidak? Ingin. Tapi akhirnya dapat tidak? Tidak dapat, kenapa masih banyak orang mau beli lotre? Karena itu lotre, ya itu jawabannya. Ya. Jadi sekarang kalau engkau membuka company of lottery, pasti banyak orang datang. Semua kalau dikatakan percaya akan disembuhkan, percaya akan diberkati, akan berdagang, menang, akan kaya. Itu namanya gereja lotre. Gereja lotre pasti banyak yang datang. Tetapi yang betul-betul dapat lotre di gereja itu juga tidak banyak. Nah, engkau jangan takut-takut. Gerejanya penuh maka Roh Kudus di situ. Omong kosong. Justru di seluruh yang kita baca, khotbah Petrus tidak khotbah tentang Roh Kudus. Tapi setelah dia berkhotbah selesai, Roh Kudus turun di atas yang dengar. Kenapa? Karena dia meninggikan Kristus. A church, a priest, a servant of God, an evangelist, a pastor, a theologian who lift up Jesus Christ. Surely Holy Spirit will follow up His work. Di mana ada gereja mentinggikan Kristus, gereja memberitakan salib, gereja memberitakan Injil Kristus dengan sungguh-sungguh jujur, dengan murni sungguh-sungguh motivasinya untuk memuliakan Kristus. Roh Kudus pasti bekerja. Amin. Kami bersaksi bagi hal ini. Apa itu ya? We witness for this. And the Holy Spirit which is given to those who obey is also witness for this. What is this? The death and the resurrection of Christ. Baca Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 32 sekarang. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 32. Saya membaca satu kali dan semua membaca bersama-sama. Kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Semua. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Dengar ya. Kalimat ini lebih jelas diterjemahkan begini. Kami yang bersaksi bagi hal-hal ini. Disertai Roh Kudus yang bersaksi bagi hal-hal ini kepada orang yang taat kepada Allah. We are the witnesses of all this. And the Spirit which is given to those who obey God is also witness for all this. Itu jelas. Kami bersaksi bagi Injil dan Roh Kudus juga akan bersaksi bagi Injil. Karena apa? Karena Dia bersaksi bagi orang-orang yang akan taat kepada Tuhan. If you submit God, if you are so submissive and obey to God, that you will receive the same witness of Holy Spirit, just like what we are witnessing Him. Kalau sekarang saya berkhotbah tentang Injil, engkau taat, maka Roh Kudus juga akan bersaksi tentang Injil. Sehingga Roh Kudus hanya mendampingi, mengurapi, dan bekerja sama dengan mereka yang sungguh-sungguh mengabarkan Injil. Dari prinsip yang begitu jelas, engkau melihat tidak heran. Waktu Petrus berkhotbah, dia mengaku salah dia. Dulu tidak mau datang. Roh Kudus bersuruh dia datang. Dia tidak mau datang. Tuhan merubah hatinya sampai dia datang. Setelah dia datang, dia berkhotbah. Seluruh khotbah tidak menceritakan tentang Roh Kudus.
Tapi setelah dia khotbah, Roh Kudus turun ke atas mereka. Catat, ini adalah pertama kali Roh Kudus turun kepada orang kafir. Di dalam seluruh kitab suci, the first time Holy Spirit poured down on the heathen, on the Gentiles is chapter 10. Ini ketiga kali baptisan Roh Kudus, yaitu Yesus pakai Roh Kudus membersihkan orang dosa menjadi orang suci. Sekarang saya tanya, waktu mereka menerima Roh Kudus turun kepada diri mereka, mereka sudah dibaptis belum? Jawab, belum. Sebelumnya pernah mendengar Injil Yesus belum? Bisu. Sebelumnya mereka pernah dengar Injil Yesus belum? Belum. Pernahkah ada penginjil yang pergi situ bikin KKR? Belum. Mereka sebelumnya agama apa? Agama percaya cuma ada satu Allah di surga. Dan harus takut kepada dia. Harus berbuat baik kepada orang miskin. Lalu mereka diterima oleh Tuhan. Belum dengar Injil. Orang belum dengar Injil, mana bisa percaya Yesus? Orang belum pernah percaya, mana bisa dibaptiskan? Mereka belum pernah dengar Injil. Belum pernah tahu nama Yesus. Belum pernah dibaptis. Belum pernah menjadi orang Kristen. Tapi sekarang sudah dibentuk oleh Tuhan. Dengan persiapan luar biasa. Tuhan membentuk sekelompok orang di situ untuk dipersiapkan menjadi gereja. Dan Tuhan mempersiapkan hati Petrus supaya mau pergi ke situ. Supaya akhirnya seperti minyak kena api, bakar. Ini sesuatu persiapan dari dua pihak. Dan dua-dua pihak dikerjakan oleh satu Tuhan. Tuhan yang menggerakkan Kornelius. Hei, pergi ke rumah Simon. Panggil seorang yang tinggal di situ. Yang namanya Petrus, suruh khotbah di sini. Lalu Tuhan bilang, Petrus pergi khotbah di situ. Jadi Tuhan menjadi mak complang ini. Ya. Memperkarkan sini perlu situ, situ harus pergi ke sana. Dan sini oke, lalu dia panggil. Lebih suka, lebih cepat taat yang mana? Lebih cepat taat Kornelius atau Petrusnya? Heran ya. Orang belum kenal Yesus lebih taat Tuhan. Orang sudah rasul, nggak mau. Tuhan bilang, ayo pergi. Nggak mau. Yang kukuduskan jangan kau najis. Ya baru pergi. Jadi jangan kira lu lebih taat. Banyak orang kafir yang sudah bersedia taat kepada Tuhan. Tapi lu yang ragu-ragu sampai sekarang. Kurang ajar sama Tuhan. Lalu Petrus pergi. Begitu pergi. Petrus bilang, aku dulu gak mau. Ini orang Yahudi tidak boleh masuk, orang kafir. Dan akhirnya Tuhan bilang, saya datang. Begitu dia ngomong-ngomong tentang Yesus Kristus. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit. Baru khotbah mengenai Injil. Mereka tidak mengatakan. Atau Petrus bilang, sekarang sudah selesai khotbah. Mau percaya Tuhan? Yang mau angkat tangan? Lalu kaum pembimbing bagikan kertas janji. Lalu bawa dia ke kamar itu. Lalu untuk berdoa menerima Yesus. Lalu sesudah itu dicatat untuk follow up. Emailnya nomor berapa? Tidak ada. Tidak ada panggilan. Tidak ada tantangan. Tidak ada keputusan. Tidak ada tanda tangan mau terima Tuhan. Tidak ada. Tidak ada calling. Begitu dari khotbah sampai satu kalimat. Tentang Kristus yang mati dan bangkit. Pop! Roh Kudus turun. Mereka memuji Tuhan. Mereka berbicara bahasa asing. Nah ini loh. Bukan kalau ada Roh Kudus bicara asing. Saudara-saudara. Ada Roh Kudus berbicara bahasa asing. Bicara Roh Kudus. Bicara dalam khotbah. Untuk semua dengar. Itu banyak kali. Setiap kali lain. Jangan mengambil keputusan daripada satu gejala. Atau satu pengalaman. Untuk menjadi satu sistem yang kaku mengikat kita lagi. Saudara-saudara. Lalu Petrus mengatakan, waduh, kalau begini berarti orang kafir dapat Roh Kudus. Berarti Tuhan tidak memandang bulu. Tuhan tidak membeda-bedakan. Berarti mereka pun diberi Roh Kudus. Kalau mereka yang kafir pun diberi Roh Kudus, siapa bisa melarang mereka dibaptis? Jadi Petrus mengatakan, sekarang baptiskan mereka. Baptiskan mereka. Dalam nama apa? Nama Yesus. Jadi dalam nama Yesus aku baptiskan engkau. Atas Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Baptiskan engkau menjadi orang Kristen. Sesudah itu mereka menjadi gereja pertama di dunia yang terbentuk dari orang kafir. Ini ada gereja pertama di dunia yang menerima Roh Kudus. Gereja itu mendengar Injil dulu.
lalu percaya, dibaptis, baru menerima Roh Kudus. Atau mendengar Injil, menerima Roh Kudus, percaya dan dibaptis. Yang mana? Yang depan ada belakang. Ya urutannya lain loh. Sama pasal 8 sama sekali terbalik loh. Kenapa ya? Kenapa dulu ada orang namanya itu Filipus mengabari Injil, mereka beriman, sudah dibaptiskan, tapi belum ada Roh Kudus. Kenapa di sini baru dengan Petrus belum apa-apa sudah menerima Roh Kudus? Akhirnya tidak boleh, dilarang, harus dibaptiskan dalam nama Yesus. Kenapa terbalik? Karena di sini kita mau mengatakan satu hal, ada rasul dan tidak rasul lain. Gereja tanpa rasul bukan gereja. Gereja yang tidak disahkan oleh rasul saat itu adalah gereja liar. Maka dari mana tahu? Karena si penginjil yang begitu terkenal, ribuan pendengar, adalah seorang yang tidak bisa membedakan pekerjaan Tuhan dan setan. Sehingga pada waktu orang ilmu sihir namanya siapa? Simon Magus. Dekat-dekat sudah dibaptiskan, dekat-dekat daripada orang yang namanya Filipus. Filipus tidak tahu siapa dia. Banyak pengurus tidak tahu orang yang menyelundup ke dalam gereja dari orang kafir atau ahli sihir yang sekarang menjadi majelis. Engkau tidak bisa bedakan. Kenapa? Gereja perlu kok orang kaya. Magus ada uang. Magus ada pengaruh. Kalau di daerah ini orang yang ada uang ada pengaruh pun jadi Kristen. Ya senang aja. Tahu dia bagus. Tahu. Kenapa? Sudah dibaptiskan. Tetapi Petrus tidak. Kau binasalah dengan uangmu. Karena hatimu tidak beres. Kau sekarang berada di dalam keadaan yang seperti empedu yang pahit. Binasalah kau. Waduh. Baru Filipus sadar. Kalau gini gua dulu udah kenal dia loh. Saudara saya tanya. Kalau ada seorang yang diutus oleh setan. Masuk ke RI. Dan sudah dibaptiskan. Engkau bisa bedakan. Maka perlu Petrus kan. Hanya ada Filipus bahaya. Perlu Petrus rasul. Engkau bilang cilaka. Ini kita juga tidak ada Petrus. Juga tidak ada Filipus. Tidak ada Yohanes. Gimana ini ya? Saudara-saudara. Di dalam Efesus pasal 2:20. Gereja didirikan di atas rasul dan nabi. Sekarang kita tidak ada kan? Saya bukan rasul. Bagaimana? Kita berdiri di atas perjanjian lama dan perjanjian baru. Waktu itu perjanjian baru belum lengkap ditulis sebagai kitab suci. Pada saat itu siapapun tidak bisa menjadi pengabsahan daripada satu gereja. Kecuali Petrus harus diutus. Nah kalau gini gereja Korintus bagaimana? Filipi bagaimana? Gereja Galatia bagaimana? Gereja Listra bagaimana? Gereja Asia Minor bagaimana? Bagaimana? Hanya 4 kali. Karena 4 kali ini mewakili 4 tahap penginjilan seluruh dunia. Jadi sekarang sampai di sini mari kita berdoa. Bapa di dalam surga. Berilah pencerahan ke dalam mata kami. Beri pengertian di dalam otak kami. Sehingga kami secara tuntas dan sempurna, komprehensif mengerti firman-Mu yang tidak gampang lagi kami akan digoncangkan oleh siapapun. Terimalah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.